kita mulai ya. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya ada sedikit pantun. Baju dan dasi dari Afrika, ambil kuali di dalam goa. Sebelum presentasi dibuka, mari kita awali dengan berdoa. Jadi sebelum perkuliahan ini kita mulai, alangkah baiknya kita untuk berdoa menurut agama serta keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, kita lanjut ke absensi dulu ya. Silahkan untuk membuka akun Siakat masing-masing. Nanti akan saya bacakan untuk kode absensinya. Sudah bisa dibuka? Sudah, Bu. Oke, untuk kode absennya saya bacakan. STR Z besar 5 M kecil. Sudah bisa? Oke. Sudah, Bu. Berdasarkan akun Siakat saya ini, alhamdulillah seluruh mahasiswa hadir pada perkuliahan pagi hari ini. Oke, di mana judul perkuliahan pagi hari ini kita tentang emulsi. Nah, untuk skenario pembelajaran ini ada 5 tahapan. Yang pertama ada pendahuluan, kemudian yang kedua ada penjelasan materi, yang ketiga ada diskusi, kemudian yang keempat ada evaluasi, dan yang terakhir itu ada penutup. Nah, untuk tujuan pembelajaran ini, mahasiswa mampu menyebutkan aspek-aspek manufakturing, preformulasi dari bentuk sediaan emulsi. Kemudian untuk tujuan khususnya, mahasiswa mampu mengetahui apa itu emulsi, kemudian apa saja tipe-tipe emulsi, apa itu pengemulsi, dan tahapan-tahapan kerusakan dari emulsi itu sendiri. Oke, sebelum ke materi, kita mengingat kembali materi minggu lalu, yaitu tentang suspensi. Mungkin ada yang bisa menjelaskan lagi sedikit apa itu suspensi? Silahkan. Ada yang bisa menjelaskan lagi apa itu suspensi? Iya, silakan. Rahma Ajeng. Ini pengetahuan saya ya Bu, ya mohon koreksinya. Jadi suspensi itu adalah adanya suatu fase padat di dalam fase cair, seperti itu. Mohon koreksinya ya Bu, ini saya awam. Terima kasih. Oke, jadi untuk materi minggu lalu itu kita suspensi. Jadi suspensi itu adalah sistem 2 fase. Ada fase padatan dan fase cairan, di mana fase padatan itu terdispersi ke dalam fase cair. Nah, sementara untuk emulsi, ini dia terdiri dari 2 fase, tapi fase cair dan fase cair. Ini ada fase air dan fase minyak. Dimana kita ketahui bahwa fase air dan fase minyak itu bisa bersatu atau tidak ya? Tidak. Jadi kita butuh suatu emulgator atau biasa disebut pengemulsi untuk menurunkan tegangan permukaan antar fase sehingga bisa bersatu fase tadi. Seperti gambar di samping. Jadi fase minyak dan fase airnya itu bisa bersatu membentuk emulsi. Nah, ini tipe minyak dalam air atau tipe M strip A. Kemudian lanjut ya, sampai sini paham? Iya Bu. Berarti contoh emulsi itu seperti ini ya Bu, mayones ya Bu. Itu kan minyak suatu cair dalam cair. Iya, pernah pakai Scott emulsion mungkin ada yang pernah beli di apotik. Iya Bu. Ya, itu salah satu contoh produk emulsi farmasi ya. Itu salah satu sediaan emulsi. Jadi baik, Scott emulsion itu emulsi yang dianya nanti menutupi rasa yang tidak enak dari minyak ikan ya. Kita ketahui bahwa minyak ikan tuh kadang amis gitu ya.
Oke, lanjut. Nah, kita masuk ke aspek-aspek preformulasi. Jadi, preformulasi ini adalah aspek penting atau tahapan awal seorang farmasis atau formulator itu akan membuat sediaan farmasi. Nah, di sini ada 5 aspek. Ada aspek organoleptis, ada sifat fisikokimia, ada sifat farmakologi dan farmakokinetika, kemudian ada stabilitas, dan ada kompatibilitas. Jadi ini aspek-aspek ini sebelum nantinya seorang farmasi ingin membuat sediaan, entah itu sediaan cair atau sediaan padat atau semi padat ataupun sediaan steril, bahan-bahan yang akan dipakai untuk membuat suatu formula itu harus dilakukan preformulasi dulu. Jadi nanti bisa dicari di literatur farmasi. Contohnya handbook Pharmaceutical of Excipient atau Farmakope Indonesia edisi sekarang edisi 4 dan bisa juga masih pakai yang edisi 3. Kemudian ada formularium nasional ataupun formularium Indonesia. Jadi preformulasi ini sangat penting dilakukan untuk membuat sediaan farmasi. Karena kita ketahui bahwa biasanya yang bikin produk-produk farmasi itu rata-rata dari yang bukan farmasi. Benar atau enggak? Yang punya produk-produk kecantikan itu rata-rata artis. Dia farmasi bukan? Bukan. Jadi kenapa kita sebagai farmasi tidak mencoba untuk mempunyai suatu produk sendiri? Jadi kebetulan saya sedang mengembangkan produk kosmetik, yaitu sediaan krim. Saya coba kemarin untuk pakai dulu sama beberapa orang, sekarang lagi proses untuk izin edar. Jadi kalian bisa juga nanti bikin sediaan-sediaan farmasi, bisa mengikuti kegiatan PKM, program kreativitas mahasiswa, itu sudah banyak diikuti oleh kakak tingkat kalian. Yang kemarin alhamdulillah tahun ini sekitar 5 proposal itu lolos PKM pendanaan. Oke. Jadi farmasi itu sangat penting melakukan preformulasi terlebih dahulu sebelum ingin membuat sediaan farmasi. Oke, ada yang mau bikin sediaan sendiri nantinya setelah perkuliahan ini? Mungkin bisa jadi pengusaha. Masa kita seorang apoteker ya, farmasis, itu digaji sama orang sekitar 3 atau 4 juta, sementara orang itu penghasilannya bisa lebih dari itu ketika dia bisa membuat suatu produk kemudian dia pasarkan, ya. Kita nggak boleh kalah karena kita yang sudah belajar. Oke, bisa dilanjutkan materinya? Bisa ya. Nah, ini untuk pengertian emulsi berdasarkan Farmakope Indonesia edisi 3. Emulsi adalah sistem 2 fase yang salah satu cairannya itu terdispersi ke dalam cairan lain, kemudian distabilkan dengan menggunakan emulgator. Jadi contoh di gambar ini ada emulsi minyak dalam air, di mana minyaknya ini menjadi droplet-droplet kecil di dalam air. Nah, sementara emulsi air di dalam minyak, ini airnya ini menjadi droplet-droplet kecil di dalam minyak. Itu ya, nanti kita bahas tentang tipe-tipe emulsi. Bisa dilanjut ya. Oke. Nah, untuk syarat dan tujuan pembuatan emulsi itu sendiri, yang pertama itu menutupi rasa-rasa yang tidak enak. Seperti kita ketahui tadi, minyak ikan kan rasanya nggak enak tuh, kita tutupin, kita bikin sediaan emulsi. Kemudian dianya itu mudah diproses di pencernaan, kemudian mudah untuk pemakaian sehingga anak-anak kecil pun bisa untuk memakainya. Nah, untuk persyaratannya itu semua sediaan farmasi itu harus stabil dan homogen. Itu yang perlu kita perhatikan. Kemudian tidak terjadi kerusakan emulsi. Kemudian ada fase terdispersi sama pendispersi tadi. Kemudian rasa, bau, warnanya itu menarik.
Nah, itu syarat-syarat dan tujuan dibuatnya sediaan emulsi. Nah, ini untuk tipe emulsi. Ini untuk tipenya ada 4. Ada tipe air dalam minyak, di mana fase airnya itu terdispersi ke dalam fase minyak, atau biasa disebut water in oil. Kemudian ada fase minyak dalam air, di mana minyaknya itu terdispersi ke dalam fase air. Kemudian ada juga emulsi ganda. Ada air dalam minyak dalam air, di mana air itu terdispersi dulu ke dalam minyak, baru minyaknya itu terdispersi kembali ke dalam air. Tapi biasanya untuk sediaan emulsi yang sering dipakai itu tipe air dalam minyak dan minyak dalam air. Kalian hanya perlu mengetahui bahwa tipe emulsi itu ada 4, tapi yang sering dipakai itu ada 2. Lanjut ya. Nah, untuk tipe emulsi ini sangat penting dilakukan karena karena tipe emulsi itu, pelepasan obat itu tergantung dari tipe emulsinya, di mana tipe emulsi minyak dalam air itu untuk sediaan oral dan topikal. Bisa dibuat untuk sediaan oral dan topikal. Tapi sediaan emulsi air dalam minyak itu khusus untuk sediaan topikal, karena tadi mempengaruhi pelepasan obatnya. Jadi kalau tipe air dalam minyak itu dia lebih gampang diserap oleh kulit. Jadi permeabilitasnya itu lebih gampang menyerapnya. Itu yang harus diperhatikan. Kemudian perubahan tipe emulsi itu akan mengubah rasa di mulut. Sama tipe emulsi itu mempengaruhi wadah yang akan kita pakai. Jadi wadah-wadah plastik, wadah-wadah penggunaan kaca itu kita perhatikan. Kita tahu wadah-wadah yang kita gunakan dari mana? Dari preformulasi bahan-bahan tadi. Ada nggak interaksi antar bahan, kemudian penyimpanannya dia tahan di suhu lembab, atau dia tidak tahan terhadap cahaya matahari, berarti kita harus menggunakan botol yang warna hitam. Itu diperhatikan dalam penentuan wadah sediaan emulsi. Nah, untuk emulgator itu sendiri ada 2, ada emulgator alami dan emulgator buatan. Nah, untuk emulgator alami yang biasanya kita gunakan di dalam lab itu ada kuning telur, kemudian PGA, ada oleum likoris, ada oleum ricini juga ada, kemudian ada tragakan sama pulvis gumosus. Jadi ini emulgator yang bisa dipakai untuk membuat sediaan emulsi. Nah, yang kalian perhatikan lagi nanti pas kalian praktikum jangan sampai lupa untuk mengembangkan dulu ini emulgatornya. Kadang mahasiswa tuh ada yang lupa, padahal sudah saya jelaskan selama perkuliahan untuk dapat mengembangkan emulgator dulu. Nah, ini ada emulgator ionik, emulgator buatan, ada ionik, ada non ionik sama amfoter. Kemudian, nah, stabilitas emulsi ini sangat penting. Karena gimana caranya suatu emulsi itu dapat stabil selama penyimpanan. Jadi fase terdispersi sama fase pendispersnya itu tidak mengalami kerusakan. Dimana stabilitas emulsi ini kalau dianya menurun berarti sudah mulai adanya kerusakan dari sediaan emulsi. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Permisi Bu, ada pertanyaan. Silahkan. Bu mau tanya, kan tadi ada saya mencatat tadi emulgator alami kuning telur. Iya. Untuk sediaan kosmetik itu bagaimana ya? Bukan telurnya berarti harus dipastikan steril, dan kalau sterilisasi telur bagaimana Bu? Soalnya kan kalau di peralatan medis kan harus bertekanan tinggi seperti bertekanan tinggi. Saya lupa namanya. Oke Bu, Seperti jadi itu. Sama ini Bu, ada lagi Bu. Tadi ada lecithin ya Bu, saya biasanya baca di kosmetik juga ada lecithin. Itu sumbernya dari tumbuhan atau hewan ya Bu? Soalnya kan juga takut ya Bu kalau pakai kosmetik pakai sumber dari hewan. Untuk saya potong sebentar ya. Jadi untuk emulgator ini hanya digunakan untuk pembuatan sediaan emulsi. Kalau Bapak nanti teman-teman mau bikin sediaan krim, itu sediaan suspensi, itu nanti kita bahas lagi materinya per mata kuliah. Jadi emulgator itu hanya digunakan untuk membuat sediaan emulsi.
bukan sediaan farmasi, baik sediaan krim, gel, suspensi Oh. pun tidak pakai emulgator karena dianya fasenya kan padatan dan cairan. Kalau emulsi ini kan fase cair dan fase cair, dimana kita tahu bahwa fasenya tadi tidak bisa bersatu. Itu ya. Baik, Bu. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini Ah. untuk tahapan kerusakan emulsi itu ada 3, ada creaming, cracking, sama ada inversi. Ini kerusakan-kerusakan yang perlu kita perhatikan dalam pembuatan emulsi. Oh, ini sudah mulai rusak ini. Oh, ini stabilitasnya sudah mulai menurun. Kemudian, nah, kita masuk ke diskusi kelompok. Jadi ini ada, nanti silahkan dibuat menjadi 2 kelompok ya. Oke, jadi ini nanti ada formula 1 sama formula 2. Nanti silahkan, ini formula standar untuk membuat sediaan emulsi, nanti silahkan didiskusikan. Yang kalian perhatikan, pertama kalian harus mencari fungsi bahan yang akan digunakan. Ini ada 9 bahan yang akan digunakan. Nah, 9-9-nya ini kalian cari fungsi bahannya, di mana yang merupakan zat aktifnya, kemudian di mana dia berfungsi sebagai pengawet, atau di mana dia berfungsi sebagai emulgator atau sebagai pelarut. Nanti dibikin kolom di sebelahnya itu tentang fungsi dari bahannya. Kemudian baru dilakukan preformulasi. Seperti contoh yang ini, preformulasi tadi ada ini ya, ada 5 komponennya ya. Nah, ini nanti kelima komponen ini perlu dikaji aspek-aspeknya. Nah, ini untuk lembar kerjanya. Jadi ini yang perlu dicari, bentuk, warna, rasa, bau, kemudian ada pH-nya, ada pKa-nya. Ini nanti bisa dicari di literatur farmasi tadi. Seperti yang sudah saya sebutkan, ada Handbook Pharmaceutical of Excipient, kemudian ada juga farmakoterapi, Farmakope Indonesia edisi 3, dan edisi yang terbaru itu ada edisi 4. Kemudian ada juga Formularium Nasional ataupun Formularium Indonesia. Itu bisa diakses. Atau kalian bisa cari di perpustakaan. Itu juga ada, nanti perwakilan kelompok aja untuk minjem literatur yang terkait untuk mengkaji aspek-aspek formulasi yang akan kalian cari. Jadi kalian cari nih, vitamin E ini kalian kaji nih satu-satu, warna, bau, rasa vitamin E. Vitamin ini kalian cari warna, bau, rasa, tekstur, pH, aspek-aspeknya. Semua ke-9 ini kalian cari aspek preformulasinya. Oke, sampai sini paham tugasnya? Oke, paham ya? Ini untuk aspek-aspeknya sudah ada. Nah, silahkan didiskusikan terlebih dahulu. Nanti dibuat dalam bentuk PPT, kemudian dipresentasikan. Untuk hasilnya ini nanti silahkan dikumpulkan di LMS Unaja ya. Oke, kita evaluasi dulu tugas kita tadi. Jadi kenapa kita perlu melakukan preformulasi? Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Jadi mau izin menjawab, Bu. Silakan. Jadi preformulasi itu adalah tahap awal ya, Bu, berarti untuk sebelum pembuatan sediaan farmasi. Oke, benar sekali ya jawabannya. Jadi serangkaian tindakan atau tahapan awal yang digunakan seorang formulator untuk membuat sediaan farmasi. Kemudian ada tipe-tipe emulsi. Ada apa saja? Saya ingatnya ada 4, Bu. Oke, benar ya. MAM, AMA. Oke, untuk tahap-tahapan kerusakannya tadi ada berapa? Maaf lupa, Bu. Oke, ada 3 ya. Jadi diperhatikan tahapan kerusakannya itu ada 3.
Nah, ini kesimpulan kuliah kita pada pagi hari ini, di mana kita perlu melakukan preformulasi sebagai langkah awal untuk membuat formula yang baik, kemudian perlu menentukan tipe emulsi, mengetahui apa itu emulgator, kemudian mengetahui tahapan kerusakan emulsi. Nah, untuk materi saya pada pagi hari ini bisa diakses di link YouTube ini, bisa kalian pelajari lebih lanjut, atau untuk memahami kurang pengetahuan, memahami kekurangan atau kalian lupa, itu bisa kalian cek lagi di link YouTube. Oke, sebelum mengakhiri perkuliahan pada pagi hari ini, saya ada sedikit pantun. Pergi ke pasar lewat jalan raya, sampai di sana membeli ikan. Sekian presentasi dari saya, terima kasih sudah memperhatikan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Amraini Amelia. Mungkin langsung saja Pak Noi, silakan. Baik, terima kasih Pak Ari. Luar biasa ini Bu Amraini Amelia ya. Dari Iya, Pak. Jambi ya Bu. Dari Jambi, Pak. Sebelum saya berikan masukan, saya persilakan Pak Muhammad Reza Septriawan untuk memberikan komentar. Silakan Pak. Baik Pak Noe, seperti yang dari pemateri pertama Bu Rahma, kemudian Pak Nurholis, tadi Bapak memberikan masukan. Saya juga melihat pada presentasi yang disampaikan Bu Amraini Amelia, saya disclaimer dulu, mungkin nanti juga pada saat saya presentasi juga tampilannya itu untuk persepsi ya, terkait dengan profil lulusan belum disampaikan oleh Bu Amraini Amelia. Itu aja yang saya lihat, Pak Noe. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Pak Reza ya. Diterima Bu Amraini ya. Sebenarnya saya tadi sudah sedikit menjelaskan tentang peran seorang formulator atau apotekernya nanti, Pak, yang ketika ingin membuat sediaan farmasi itu harus melakukan kajian-kajian preformulasi tadi. Tapi mungkin nanti bisa saya masukkan seperti saran dari Pak Noe kepada Pak Nur dan Bu Ajeng tadi untuk sosoknya mana nih gitu ya. Terima kasih kepada Pak Reza atas masukannya. Ya Bu Apa, Amraini. Bu Amraini mungkin mau mengubah cepat juga nggak bisa ya masukan-masukan tadi ya. Iya, Pak. Masuk ke skenario awal ya. Baik Bu Amraini, secara keseluruhan sudah bagus, penyampaiannya sudah jelas ya, sistematis, pengelolaan kelas sudah ada interaksi tadi. Untuk medianya juga sudah menggunakan PowerPoint. Waktunya juga sudah cukup tadi Pak Haris ya. Nah, ini masukan dari saya dari media. Medianya cari yang lebih menarik lagi Bu. Yang menarik itu maksudnya tulisan itu kalau bisa jangan sampai kabur. Pilihan Ibu tadi warna background belakang itu banyak seperti agak kuning. Kuning atau apa tadi? Kuning, Pak. Iya kuning. Tulisannya jadi kurang jelas. Kalau kuning mungkin backgroundnya kuning, tulisannya mungkin apa Bu? Hitam Putih. atau putih ya. Putih misalnya. Jadi ada beberapa yang tidak jelas tulisannya gitu. Nah, nanti itu tolong diperbaiki. Banyak sih Bu di apa ya di aplikasi apa? Canva ya. Canva, iya Pak. Siapa? Canva, terus aplikasi-aplikasi menggunakan gamma kalau mau lebih cepat. Bapak Ibu, PowerPoint itu tinggal ketikkan aja di gamma. Ya. Materi misalnya tentang emulsi. Materi tentang emulsi itu langsung jadi. Berapa slide itu? Misalnya 10 slide langsung jadi. Tinggal kita edit kan. Siapa? Itu biasanya tidak jauh meleset lah. Tapi tadi di PowerPoint Ibu banyak ketika menyampaikan konsep tidak mengutip pendapat Bu. Iya Pak. Iya. Itu kalau bisa dihindari tuh, jangan lagi nanti ya. Karena itu tadi salah satu informasi yang kurang ilmiah gitu. Itu kurang ilmiah. Jadi hoax, termasuk rumpun hoax. Tadi berdoa sudah pakai pantun ya, pantun penutup juga sudah ada. Itu
terus dilestarikan ya Bu Amra ini. Ya baru dicari Boleh. Pak. Kalau bisa pantunnya memang sesuai dengan materi, kalau bisa diusahakan ya. Kalau secara umum awal-awal, nanti lama-lama kalau bisa dikaitkan dengan materi. Siapa? Kehadiran juga sudah diusahakan, kehadiran melihat fisikis ya. Walaupun mahasiswanya banyak, dicek aja yang raut mukanya kurang bahagia gitu. Oh iya lupa. Iya tadi. Iya lupa menanyakan Yang kabar. bahagianya satu, perwakilan yang kurang bahagia ya tidak usah seluruhnya, tidak cukup waktunya. Iya grogi saya Pak di ini Iya. perhatiin Bapak Ibu ini. Kemudian hadirkan tadi ya sosok, persepsinya hadirkan sosok inspiratif. Kemudian sub CPMK-nya sudah ada tadi. Kemudian tadi dipertegas di kegiatan intinya membaca buku dulu buat ringkasan. Baca beberapa sumber referensi. Jadi usahakan kita tuh lebih santai jadi dosen tuh. Fasilitator gitu Bapak Ibu. Mahasiswa yang harus banyak bergerak. Berikan 3 sumber referensi, suruh baca, berikan waktu 3 menit, tapi jelas tuh apa terkait dengan capaian sub CPMK, meringkasnya itu jelas dituliskan di papan di PowerPoint ini. 1 ringkas ini, 2 ringkas ini, 3 ringkas ini. Siapa? Sudah itu baru tanya jawab, udah tanya jawab baru Ibu berikan penguatan dan berikan beberapa contoh kasus Bu. Kayaknya belum diberikan contoh-contoh kasus ya. Iya belum Pak, langsung ke diskusi tadi. Ya. Diberikan contoh kasus minimal 1 kan. Kalau bisa ada 2, ada konteks yang berbeda kan. Sudah itu baru dibentuk kelompok, baru diberikan kasus, Ibu membimbing sampai ke solusi, baru dipresentasikan. Jadi sudah dipresentasikan, sudah ada ya. Dan itu dievaluasi. Ini pokoknya nanti di kegiatan real teaching usahakan beri hadiah, walaupun mungkin Bapak Ibu pakai Zoom juga nanti karena lagi liburan ini kan. Berikan hadiah lah Bu, yang kelompok juara 1, juara 2, juara 3, hadiahnya misalnya pulsa, kayak biar semangat dari awal. Anak-anak hari ini nanti ada apresiasi untuk kerja kelompoknya di awal tuh disampaikan sehingga mereka termotivasi. Apalagi kalau lewat Zoom itu harus sering diingatkan ini yang videonya tidak aktif. Misalnya di sini misalnya Pak Faisal ini mana videonya kok tidak aktif ini misalnya kan, diingatkan terus yang tidak aktif. Itu salah satu kelemahan di Zoom ini ya, harus diingatkan terus. Salah satu pengingatnya ada hadiah gitu. Hadiahnya pulsa misalnya 50.000 atau 100.000. Sekali-kali dalam 1 semester itu kita bagi hadiah. Itu tidak akan rugi kita. Mudah-mudahan digantikan dengan hadiah yang lebih baik. Apalagi kata Pak Nurholis tadi, orang yang bertakwa itu semakin kita bersyukur itu salah satu memberikan hadiah ya. Hadiah itu mudah-mudahan akan diberikan hadiah yang lebih besar oleh Tuhan Yang Maha Esa, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin aja Bapak Ibu. Kita ngasih 50.000, kita nanti dikasih 50 juta. Nih. Misalnya ya. Lolos hibah Pak. Apalagi dapat hibah, biasanya seperti itu. Hibah itu biasanya akan dapat. Jadi tidak usah khawatir ini. Dan diberikan feedback ya, kelemahan-kelemahan dari presentasi yang diberikan dan disampaikan materi selanjutnya apa. Itu untuk Bu. Kalau bisa di akhir itu beberapa mahasiswa diminta untuk memberikan kesimpulan ya dari sub CPMK itu. Itu tadi saya yang lupa di akhir pembelajaran. Jadi Ibu persilahkan misalnya kepada misalnya Reza untuk menyampaikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini untuk menjawab sub CPMK tadi kan. Sudah itu baru Ibu Amra ini menyimpulkan pembelajaran. Itu ya. Itu namanya refleksi, memberikan refleksi akhir, memberikan kesimpulan. Saya kira untuk Bu Amra ini ya. Siap Pak, terima kasih atas Saya masukannya. kembalikan Pak Dr. Hari.